Bab 105, Rahasia Terungkap. Beberapa orang terdiam, pria tua itu sudah berumur, ditambah dia memiliki tumor otak, mereka tidak berani melakukan operasi. Tuan, kalian dengan Guru Rafael ada hubungan apa? Setelah terdiam, Leo bertanya sambil melihat Rian. Dia tahu, keadaan kakek seperti ini hanya Rafael yang dapat menolongnya. Guru? Anak itu masih muda, guru apanya? Rian seketika tertegun mendengar pertanyaan Leo. Dia sama sekali tidak mengetahui tentang Rafael. Susi dan ibunya juga tercengang, lalu akhirnya Susi mengerti apa yang terjadi. Guru Rafael yang dimaksud Tuan adalah Rafael yang baru saja keluar, kan? Bukankah dia seorang ahli barang antik? Tanya Susi kepada Leo untuk memastikan tebakannya. Ya, Rafael yang baru saja keluar, dia memang seorang ahli barang antik. Tapi, Pak Budi, apa hubungannya semua ini dengan yang kamu katakan? Belum selesai Leo berbicara, kepala rumah sakit yang membawa mereka bertanya dengan sedikit tidak senang. Orang ini tidak bisa membaca situasi, dengan siapa dia berhadapan, beraninya dia berbicara sembarangan. Di dalam ruangan semua orang melihat ke arah Leo, sedangkan Leo sedang berkutat dengan pikirannya sendiri. Dia sudah berjanji dengan Rafael untuk tidak akan membicarakan teknik tenaga dalam milik Rafael. Tadi dia ingin mengatakannya, lagi pula Rafael dan Tuan ini juga sudah saling mengenal. Namun, teguran dari kepala rumah sakit membuatnya menjadi bimbang. Apakah harus kukatakan? Kondisi Tuan ini cukup buruk. Melihat wajah Leo yang tertekan, Rian sedikit mengernyit. Tuan, apa ada sesuatu yang mengganjal? Pria itu tidak akan menyalahkanmu. Susi adalah wanita yang pintar, dalam sekejap Susi dapat melihat apa yang dikhawatirkan Leo. Begitu mendengar Susi memanggil Rafael dengan adik, maka hubungan keluarganya dengan Rafael pasti dekat. Hal ini membuat kekhawatiran Leo menghilang. Ya betul, katakan saja, adik itu tidak akan menyalahkanmu. Rian juga dapat melihat dengan jelas dokter ini sedang khawatir. Lagi pula hal ini ada hubungannya dengan pengobatan ayahnya. Kalau tidak memiliki intuisi ini, dia tidak akan berada di posisi yang sekarang. Baiklah, kalian harus menjelaskan kepada Guru Rafael. Kondisi Tuan saat ini sangat kritis, hubungan kalian pasti cukup dekat, kalau tidak aku tidak akan bisa mengingkar janjiku. Akhirnya, Leo memutuskan untuk mengatakan bahwa Rafael dapat menyembuhkan tumor otak. Sebenarnya, Guru Rafael dapat menyembuhkan tumor Tuan ini. Leo melihat Rian lalu mengatakan rahasia Rafael. Pak, apa yang kamu bicarakan? Anak itu adalah dokter. Tumor otak ini bukan penyakit biasa. Mendengar perkataan Leo, kepala rumah sakit segera merespon. Ini bukan hal yang bisa dibuat bercanda. Mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya jika terjadi sesuatu. Ya, keadaan Tuan sudah seperti ini. Kalaupun pergi ke kota Sekar, juga tidak ada gunanya. Para pakar yang lain juga melihat ke arah Leo, mereka tidak ingin terlibat jika terjadi sesuatu. Katakan dengan jelas. Rian mengangkat tangan untuk menghentikan yang lainnya sambil melihat ke arah Leo. Rian menyuruh Leo untuk mengatakan dengan jelas. Sebenarnya, Guru Rafael adalah guru teknik tenaga dalam, dia juga bisa akupuntur. Dulu dia pernah menyembuhkan pasien tumor otak. Leo sekali lagi berkata dengan lebih jelas. Hal ini membuat semua yang ada di situ menjadi terdiam. Karena hal yang Leo katakan sangat bertolak belakang. Guru teknik tenaga dalam, tapi bisa menyembuhkan tumor otak. Hal ini membuat semua orang merasa tidak percaya. Apa yang kamu katakan itu benar? Rian melihat ke arah Leo dengan ekspresi yang tidak percaya. Tentu saja benar. Kalau kalian tidak percaya, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Leo melihat ke arah Rian lalu melihat para pakar lainnya. Mereka mengetahui hal ini, tapi mereka tidak mengerti siapa orangnya. Semua orang di dalam ruangan terdiam, tidak ada suara sedikit pun. Saya masih ada urusan lain. Saya pamit dulu. Leo mengerti Rian dan keluarganya tidak percaya,
Bahkan pihak rumah sakit juga tidak berani bertanggung jawab. Leo menghela napas dengan tidak berdaya, dia membalikkan badan dan keluar dari ruangan. Pada saat ini, dia merasa dirinya yang terlalu ikut campur. Ayah, kita cari Rafael lagi saja. Pak Leo tidak akan membohongi kita. Susi berkata kepada ayahnya, dia sebenarnya percaya Rafael memiliki kemampuan itu. Baiklah, kalau begitu kamu cari dia. Rian terdiam, dia menyuruh putrinya mencari Rafael untuk memastikan bagaimanapun hal ini berhubungan dengan nyawa ayahnya. Di sisi lain, Rafael dan Renata sudah sampai di kantor polisi, melihat Doni dan Tony sedang berbicara dengan seorang atasan. Rafael memanyunkan bibirnya, dia tahu keluarga Liuman memanfaatkan hubungan ini untuk menghabisi dirinya. Renata, kamu ini bagaimana sih? Apakah begini caramu membawa orang bersalah kemari? Atasan itu melihat Rafael tidak diborgol, seketika dia melotot dan bertanya pada Renata. Tony melihat Rafael dengan tatapan penuh kebencian, lalu dia tersenyum dengan senyuman picik. Anak kampung, orang kaya baru, beraninya kamu menamparku, aku akan membuatmu membusuk di sini. Siapa kamu? Kamu kira ini rumahmu? Pergi sana. Baru saja Tony buka suara, Renata sudah langsung memakinya. Renata tidak begitu suka pada Tony. Lalu, Renata melihat ke arah atasannya yang berbicara tadi. Wakil Ketua Denny, kenapa kamu berkata dia penjahat? Apakah kamu tidak paham dia sekarang hanya membantu dalam penyelidikan saja? Renata terlihat sangat galak. Hal itu membuat seluruh ruangan menjadi hening. Tony dan Wakil Ketua Denny juga terdiam. Kamu, Renata, apa kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Kemudian, Wakil Ketua Denny melihat Renata sedang marah. Jangan berteriak padaku. Kalau kamu berani melawan, aku bisa memenjarakanmu hanya dengan sekali panggilan telepon. Melihat Wakil Ketua Denny yang marah-marah, Renata tidak terlihat takut sama sekali, di atasnya masih ada orang. Perkataan Renata membuat Wakil Ketua Denny menjadi marah. Namun, dia teringat bahwa di belakang Renata ada sosok yang tidak mudah dilawan. Kamu tidak perlu mengurusi masalah ini lagi. Aku akan menyuruh orang lain yang mengurusnya. Setelah cukup lama, Wakil Ketua Denny hanya bisa melihat Renata. Dia tahu dirinya tidak bisa melawan Renata. Dia harus mengganti dengan orang lain. Tidak peduli ganti dengan siapa. Sebelum pengacaraku datang, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, terdengar suara seorang wanita dari pintu. Clara berjalan masuk. Clara, keluarga Sutanto benar-benar ingin melawan keluarga Liuman. Melihat Clara, sorot mata Tony menjadi sangat marah. Hei, apakah keluarga Liuman sangat hebat? Apakah Raja Giok yang sudah ketinggalan zaman masih memiliki kuasa yang besar? Saat ini, Rafael terus terdiam sambil melihat Doni dan Tony. Pandangannya sangat jelas adalah pandangan merendahkan. Kamu! Tony hendak mengatakan sesuatu saat melihat Rafael, tapi dia dihentikan oleh Doni. Anak muda, tidak ada gunanya berbicara di sini. Jika bisa selamat keluar dari sini, baru kamu boleh berbicara dengan sombong. Setelah itu, dia mengangkat ponselnya dan menelpon seseorang. Tidak begitu lama, telepon Wakil Ketua Denny berbunyi. Bab 106, sertifikat yang hebat. Renata, lebih baik kamu tidak ikut campur dalam masalah ini. Pimpinan sudah menetapkan dakwaan pasal percobaan pembunuhan padanya. Wakil Ketua Denny tampak sombong setelah pembicaraan telepon itu berakhir. Dia tidak takut menyinggung bawahan yang memiliki koneksi yang kuat ini. Hei, dakwaannya berat juga. Jadi maksudmu kasus Tony termasuk pembunuhan? Tanpa menunggu respons dari Renata, Clara tertawa terkekeh sambil melihat ke arah Wakil Ketua Denny. Tony dan Wakil Ketua Denny sama-sama tertegun, melihat ke arah Clara. Sekarang aku melaporkan Tony karena secara ilegal membobol toko perhiasan Uantik dan mencoba membunuhku. Untung saja berhasil dihentikan oleh Rafael.
kata Clara sambil melihat kakek dan cucu keluarga Liuman beserta wakil ketua Denny. Dasar wanita jalan! Kamu sudah! Bu! Ah! Tony menunjuk dan memaki Clara. Naas, sebelum dia selesai memaki, terdengar suara yang cukup keras. Ternyata Rafael menendangnya. Selanjutnya, terdengar suara teriakan Tony yang mengaduh kesakitan. Dia kembali memegang perutnya sambil terjungkal kesakitan. Berani memaki pacarku. Minta dihajar. Rafael juga tidak memedulikan lokasinya berada. Kalian tangkap dia! Berani sekali main hakim sendiri di tempat ini. Apa kamu tidak memandang hukum? Wakil ketua Denny yang tersadar segera berteriak dan memberi perintah pada bawahan yang berada di belakangnya. Wah, tempat ini ramai sekali ya. Lalu di saat ini, terdengar suara wanita dari luar pintu. Semua orang melihat ke arah pintu, seorang wanita muda berjalan masuk sambil tersenyum. Rafael dan Clara mengenali wanita tersebut. Yang datang adalah Susi. Entah kenapa dia datang ke tempat ini. Kak Susi, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Rafael sambil melihat Susi dengan sedikit bingung. Hei, kalau aku tidak datang, kamu akan segera dijebak. Ujar Susi sambil tertawa terkekeh sambil melihat Rafael. Tadi dia buru-buru pergi ke toko perhiasan uantik dan begitu tiba, dia langsung diberitahu kalau guru Rafael dibawa ke tempat ini. Makanya, Susi pun bergegas datang ke tempat ini. Dia juga sudah mendengar sedikit percakapan mereka dari luar pintu. Kamu, siapa kamu? Wakil ketua Denny tidak mengenalnya. Dia terus mengamati Susi dengan sorot mata penuh kecurigaan. Perhatikan dengan seksama. Ini adalah sertifikatku. Susi kemudian menyodorkan sebuah sertifikat pada wakil ketua Denny. Setelah melihat departemen dan stempel yang ada di atas sertifikat tersebut, dahinya pun mulai mengucurkan keringat. Departemen ini adalah departemen yang paling hebat, bahkan pimpinan yang lebih tinggi juga akan takut melihatnya. Sudah lihat dengan jelas? Tanya Susi sambil tersenyum saat melihat wakil ketua Denny yang mulai berkeringat. Semua orang yang berada di dalam ruangan bisa mendengar nada ejekan di dalam suaranya. Sudah dilihat dengan jelas. Wakil ketua Denny sudah ketakutan setengah mati. Kenapa di tengah jalan bisa muncul sosok sehebat ini? Jika tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan pekerjaannya. Baiklah, kalau begitu orang ini aku bawa ya. Aku juga akan menyuruh orang untuk menyelidiki masalah ini. Suruh atasanmu untuk menunggu hasil penyelidikanku. Gaya Susi saat melihat wakil ketua Denny benar-benar sangat sombong. Bu! Wakil ketua Denny ketakutan sampai terduduk di lantai. Dia lebih tahu dari siapapun kalau departemen ini ingin menyelidiki seseorang, maka mereka pasti akan mengetahui sampai perkataan yang diucapkan ketika sedang mengigau. Semua orang tercengang, begitu pula dengan Rafael dan Clara. Kakek dan cucu keluarga Liuman juga tercengang, ada sedikit ketakutan di dalam mata mereka. Keluarga mereka berasal dari di kota Sekar. Makanya, mereka bisa menebak jati diri wanita yang ada di hadapan mereka. Keluarga Liuman dari kota Sekar, kan? Kalian memiliki banyak koneksi dan siasat, tapi jangan sampai kutemukan bukti yang memberatkan kalian. Susi melihat ke arah Doni dan cucunya, ekspresinya datar dan nada bicaranya membuat jantung berdegup kencang. Nona, kami salah. Mohon Nona ampuni kami. Doni yang tersadar segera memohon belas kasihan pada Susi. Dik, ayo kita pergi. Susi tidak menggubris Doni dan melihat Rafael sambil tersenyum. Oh, baik. Rafael yang tersadar langsung mengangguk dan menarik Clara lalu berjalan keluar bersama Susi. Sosok ketiganya sudah menghilang dan ruangan tersebut pun menjadi sangat hening. Di antara mereka sudah pasti ada yang bersuka cita dan ada pula yang bersedih. Renata tentu merasa senang sekaligus penasaran. Sejak kapan Rafael mengenal wanita sehebat ini? Sementara itu,
Wajah wakil ketua Denny beserta kakek dan cucu keluarga Liuman terlihat sangat masam. Kelihatannya mereka harus segera mencari seseorang untuk mengurus masalah ini. Kalau tidak, keluarga Liuman benar-benar akan terkena musibah. Setiap keluarga kaya dan terpandang pasti pernah berbuat kotor, mereka tidak akan sanggup kalau diperiksa. Sekarang Doni merasa menyesal telah mengusik Rafael, menyesal membiarkan cucunya membuat onar. Terkadang uang tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi malah berubah menjadi pisau sangat mematikan. Setelah keluar dari gerbang, Rafael menatap Susi karena sangat penasaran pada jati diri Susi. Rafael tahu kalau keluarga Lubis bukan keluarga sembarangan. Namun, dia tidak menyangka kalau mereka akan sehebat ini. "Kenapa terus melihatku? Apa ada sesuatu di wajahku?" tanya Susi sambil tersenyum ketika melihat Rafael terus memperhatikannya. "Hei, Kak Susi, kami sangat penasaran dengan sertifikatmu." Rafael tidak mengatakan apapun, tapi malah Clara yang berbicara sambil terkekeh. Dia sama seperti Rafael, ingin melihat sertifikat Susi. Sertifikat apa yang sehebat itu? Begitu dikeluarkan, semua orang langsung ketakutan. "Apa kalian benar-benar ingin melihatnya?" Saat ini, Susi menghentikan langkah kakinya, lalu menoleh dan bertanya pada Rafael dan Clara. "Iya." Clara dan Rafael mengangguk. Sorot mata mereka penuh dengan keingintahuan dan antusias. "Aku bisa memperlihatkannya pada kalian, tapi adik harus menjawab 2 pertanyaanku dengan jujur." Susi melihat mereka berdua dan mengajukan persyaratan untuk Rafael. Pertanyaan apa?" Rafael tertegun sejenak, dia tidak tahu pertanyaan apa yang ingin ditanyakan Susi padanya. "Tentu bukan pertanyaan yang sulit. Apa kamu setuju?" tanya Susi sambil tersenyum, mendesak agar Rafael menyetujuinya. Setelah berpikir sejenak, selain tentang mata tembus pandangnya, Rafael tidak memiliki hal lain yang tidak boleh dikatakan. Terlebih lagi, selain dirinya, tidak ada seorang pun yang tahu tentang mata tembus pandangnya. Susi tidak mungkin bertanya mengenai hal ini. "Baiklah, tanyakan saja." Rafael mengangguk dan menyetujuinya. Dia benar-benar sangat penasaran dengan sertifikat hebat tersebut. Kalau dia bisa memilikinya tentu akan lebih hebat lagi. "Apa kamu menguasai teknik tenaga dalam?" Susi memperhatikan Rafael sambil menanyakan pertanyaan pertama. Mendengar pertanyaan ini, Rafael langsung paham kalau Liu si kakek tua sudah membongkar rahasianya. "Iya, benar." Karena sudah ketahuan, Rafael pun mengakuinya. Mata Susi memancarkan kebahagiaan ketika mendengar jawaban pasti Rafael. "Kamu bisa menyembuhkan kanker, kan?" Susi bersemangat dan kembali melontarkan pertanyaan kedua. Kali ini, Rafael sangat yakin kalau Liu si kakek tua sudah mengkhianatinya. "Benar." Dia pun menjawabnya dengan singkat dan jujur. Sekarang, Susi dan Clara sama-sama tercengang. Apakah pria ini ingin melawan takdir? Dia menguasai teknik tenaga dalam dan bisa menyembuhkan penyakit kanker. Sungguh sulit dipercaya. Clara jadi ingin sekali bertanya, "Kak, apa kamu sudah terlalu banyak membaca komik?" Bab 107, Selamatkan Kakekku. "Baiklah, Kak Susi ingin meminta kamu untuk menyelamatkan kakekku." Setelah sadar dari rasa terkejut, mata Susi dipenuhi dengan kegembiraan, kakeknya bisa diselamatkan. "Ah, apa yang terjadi dengan Tuan Besar?" Rafael terkejut setelah mendengar perkataan Susi. Dia tidak tahu kalau kakek Susi sedang sakit. "Kakekku menderita kanker otak, baru ketahuan hari ini. Makanya, sampai sekarang kakek tidak sadarkan diri." Susi menceritakan kondisi kakeknya secara singkat. Setelah mendengarnya, Rafael mengangguk. Dia memang tidak pernah menggunakan mata tembus pandangnya untuk memeriksa Rian dan ayah Rian. "Baiklah, aku akan berusaha sebisaku. Tapi aku tidak bisa memberi jaminan 100%.
Rafael berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberikan bantuan. Namun, dia juga tidak memberikan janji muluk. Kemungkinan gagal tetap ada. Mungkin bisa ada situasi yang lain, Rafael juga tidak sepenuhnya yakin. Baiklah. Susi juga memahami maksud Rafael, yang terpenting adalah Rafael sudah bersedia untuk membantunya. Kalau begitu, sekarang ikut aku ke rumah sakit. Susi jadi merasa sedikit cemas saat melihat Rafael dan Clara. Hehehe, Kak Susi, kamu belum memperlihatkan sertifikatmu pada kami. Clara langsung tersenyum dan bertanya. Clara masih belum melupakan tentang sertifikat tersebut. Lalu untuk masalah Rafael, Clara akan menginterogasinya nanti malam ketika mereka sudah di rumah. Baik, ambil dan lihatlah. Susi mengeluarkan sertifikatnya sambil tersenyum dan menyerahkannya pada Clara. Susi Lubis, anggota penyelidik dari unit satuan khusus. Begitu sertifikat tersebut dibuka, tulisan itu langsung menarik perhatian Rafael dan Clara. Lalu terdapat lambang negara dan stempel di atasnya. Kak Susi, ternyata kamu adalah anggota unit satuan khusus. Rafael melihat Susi dengan kaget. Dia pernah mendengar tentang departemen ini. Anggota dari unit satuan khusus adalah pejabat resmi tingkat 1. Tidak peduli seberapa tinggi jabatanmu, kamu tetap berada di bawah unit satuan khusus dan harus mengikuti instruksi yang mereka berikan. Hei, apa kamu tertarik untuk bergabung dengan unit satuan khusus kami? Biar kubuatkan sertifikat untukmu. Melihat ekspresi kaget Rafael, Susi langsung merayunya sembari tersenyum. Jangan diteruskan lagi, mata Rafael langsung bersinar setelah mendengar tawaran Susi. Jika dia benar-benar bisa bergabung menjadi anggota unit satuan khusus tersebut, kelak siapa lagi yang berani mengusiknya? Namun, Rafael juga tahu, tidak mudah untuk bergabung dengan unit satuan khusus. Proses auditnya sangat ketat. Hei Kak Susi, sepertinya tidak semudah itu. Rafael melihat Susi dan tertawa terkekeh. Meskipun tergoda, Rafael tahu kalau tidak mudah bisa bergabung dengan unit satuan khusus. Kak Susi, aku juga ingin mendapatkan sertifikat. Saat itu, Clara melihat Susi dengan mata yang berkelap-kelip seperti bintang. Dengan memiliki sertifikat sehebat ini, kelak tidak ada lagi yang ditakutinya di kota Laskar dan keluarganya juga tidak akan memperlakukannya seperti benda mati. Hahaha, kamu tidak bisa. Kamu tidak menguasai kungfu dan tidak memiliki kemampuan khusus. Jawab Susi sembari tersenyum, lalu menjulurkan tangannya dan menyentuh wajah Clara. Oh. Setelah mendengar kalimat tersebut, ada kekecewaan yang muncul di dalam mata Clara. Kamu ini, satu sertifikat sudah cukup untuk kalian, jangan terlalu serakah. Susi tersenyum sambil menyentuh kening Clara. Dia sangat menyukai gadis cantik ini. Hehehe. Mendengar perkataan Susi, kekecewaan Clara langsung sirna. Benar yang dikatakan oleh Susi, jadi orang tidak boleh terlalu serakah. Ayo jalan. Mereka bertiga berhenti membahas tentang masalah sertifikat dan bertolak ke rumah sakit. Saat ini, para dokter spesialis yang berada di dalam kamar VIP sudah beranjak pergi. Mereka semua sudah kehabisan akal menghadapi kondisi ketua. Mereka juga malu berlama-lama di tempat tersebut. Rian, apa ini bisa diandalkan? Tanya Nyonya Lubis pada suaminya. Seharusnya bisa. Apa kamu kira Sin senior itu bodoh? Rian tersenyum pada istrinya. Tidak ada seorang pun yang akan berbohong dengan menggunakan cara ini. Ya, benar juga yang kamu katakan. Yang terpenting ayah bisa pulih kembali. Tuan Besar Lubis memiliki pangkat yang sangat tinggi. Beliau adalah sosok yang menjaga kestabilan keluarga Lubis. Tidak boleh terjadi sesuatu yang buruk pada beliau. Bahkan kecelakaan mobil ini juga dirahasiakan dari semua pihak. Rumah sakit juga diminta untuk tidak mengungkapkan informasi apapun. Rafael adalah orang yang sudah sangat berjasa pada keluarga Lubis. Kedepannya bagaimana kita harus memperlakukannya?
Nyonya Lubis kembali bertanya pada suaminya. Dia agak bingung tentang bagaimana harus memperlakukan Rafael. Hahaha, anggap saja seperti keluarga sendiri. Mendengar pertanyaan istrinya, Rian malah jadi tertawa. Bisa bertemu dengan Rafael adalah keberuntungan keluarga Lubis. Pria itu sudah menyelamatkan nyawa dari 3 generasi mereka, benar-benar sosok yang sangat berharga. Dulu Rian pernah mendengar kalau praktisi pengobatan tradisional yang sesungguhnya adalah praktisi yang menguasai teknik tenaga dalam. Praktisi ini adalah sosok yang bisa menciptakan keajaiban. Nyonya Lubis juga bukan orang bodoh. Dia tentu paham akan maksud suaminya. Dia juga tahu kalau Rafael adalah seseorang yang sudah berjasa dan merupakan penyelamat keluarga Lubis. Wajar kalau keluarga Lubis ingin memperlakukan Rafael seperti anggota keluarga sendiri. Mereka ingin menjalin hubungan baik dengan Rafael. Di saat itu, terdengarlah bunyi ketukan pintu dari luar. Sepertinya Susi sudah kembali. Setelah mengatakannya, Nyonya Lubis langsung berjalan ke arah pintu. Rafael, benar-benar maaf. Kalian jadi harus datang lagi. Ujar Nyonya Lubis sambil tersenyum pada Rafael dan Clara. Tidak masalah, aku juga kebetulan bisa datang. Jawab Rafael. Keluarga ini meninggalkan kesan yang cukup baik untuknya. Mereka bukan orang-orang yang suka berlagak hebat. Kamu pasti capek. Nanti Bibi akan memasakkan makanan yang enak untukmu. Nyonya Lubis tidak lagi sungkan dan menawarkannya sambil tersenyum. Dia benar-benar menganggap Rafael sebagai anggota keluarganya sendiri. Adik, kamu benar-benar beruntung. Masakan ibuku terkenal sangat lezat. Dia sangat jarang mau memasak sendiri. Bisik Susi sambil tersenyum dan berjalan masuk. Hehehe, aku jadi penasaran. Timpal Rafael sambil tersenyum. Rafael adalah seorang tukang makan tulen. Baiklah. Kalau ada waktu luang beritahu Bibi agar bisa memasakkan makanan untukmu. Tambah ibunya Susi sambil tersenyum. Mereka terlihat seperti keluarga. Nak, apa kamu yakin? Setelah berada di dalam ruangan, Rian langsung bertanya ketika bertemu dengan Rafael. Nada bicaranya juga tidak seperti berbicara dengan orang luar. Biar ku periksa dulu kondisi Tuan Besar Lubis sebelum membuat kesimpulan. Ujar Rafael sambil tersenyum. Dia tetap berhati-hati dalam berucap. Baiklah. Rian merasa puas dengan sikap tenang Rafael. Jarang sekali bisa menemukan anak muda yang begitu tenang dan tidak menyombongkan diri. Rafael juga tidak banyak bicara dan langsung duduk di depan ranjang Tuan Besar Lubis, lalu dia pun memeriksa denyut nadi Tuan Besar Lubis. Sebenarnya, pemeriksaan ini hanyalah sebuah kamuflase. Rafael tetap menggunakan mata tembus pandangnya untuk melakukan pemeriksaan. Segera, dia pun sudah melihat bagian otak Tuan Besar Lubis. Di sana memang ada tumor seukuran telur ayam. Tumor itu menekan pembuluh darah dan sistem saraf yang berada di sekitarnya. Setelah melihatnya dengan saksama, Rafael sudah mendapatkan kesimpulan dan melepaskan pergelangan tangan Tuan Besar Lubis. Bagaimana? Yang bicara duluan adalah Susi. Hatinya sangat galau ketika bertanya pada Rafael. Seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja, mungkin akan memakan waktu yang agak lama. Lebih kurang 1 bulan. Jawab Rafael sembari tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Waktu bukan masalah. Rian langsung menjawab dengan senang. Bab 108, menyelamatkan Tuan Besar Lubis. Baiklah, kalau begitu aku akan menyadarkan Tuan Besar Lubis hari ini. Rafael tersenyum sambil mengeluarkan jarum perak dari dalam kantongnya. Clara melihatnya dengan penasaran. Dia terus berpikir di dalam hatinya, sejak kapan anak ini belajar akupuntur? Rian sekeluarga melihat pria itu mendisinfeksi jarum perak tersebut dengan tenang. Setelah mendisinfeksi sekitar 20-an jarum, dia sekarang mulai menusukkan jarum ke tubuh Tuan Besar Lubis. Saat ini, teknik akupuntur Rafael bisa dikatakan sangatlah terlatih.
Meskipun teknik akupuntur yang dia gunakan adalah teknik yang paling sederhana, pria itu melakukannya dengan sangat alami. Di saat ketiga orang anggota keluarga Lubis melihat Rafael menusukkan jarum, mereka merasa seolah-olah melihat seseorang yang sangat menakjubkan. Dalam waktu yang sangat singkat, 20-an jarum itu sudah tertusuk di titik akupuntur yang berada di area kepala Tuan Besar Lubis. Kemudian, dia menggerakkan setiap jarum dengan jarinya. Kekuatan spiritualnya masuk melalui jarum ke dalam pikiran Tuan Besar Lubis dan menuju ke bagian otaknya yang terluka. Seiring dengan berjalannya waktu, keringat di wajah Rafael menjadi semakin banyak dan kepalanya perlahan mengeluarkan uap panas berwarna putih. Ketiga anggota keluarga Lubis dan Clara sangat terkejut melihat momen ini. Mereka hanya pernah menyaksikan momen seperti ini di televisi saja sehingga mereka merasa sedikit kesulitan untuk mempercayai apa yang mereka lihat saat ini. Meskipun mereka sangat terkejut, tidak ada yang berani bersuara dan hanya melihatnya dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, kemeja dan kening Rafael sudah dibasahi dengan keringat. Dia baru pertama kali mengobati bagian kepala pasien, jadi dia sama sekali tidak berani bertindak lalai. Hanya satu kesalahan kecil saja mungkin bisa membuat pasien tersebut tidak bisa sadar lagi untuk selamanya. Meskipun hanya melakukan akupuntur selama setengah jam saja, Rafael merasa jauh lebih lelah dibandingkan dengan bekerja seharian. Kekuatan spiritual menuntun sekitar 20-an jarum perak tersebut. Rafael lalu mengayunkan tangannya, semua jarum langsung kembali ke tangannya. Akhirnya, dia pun menghela napas. Tekanan tinggi yang berlangsung selama setengah jam ini membuatnya sangat lelah. Sudah selesai, sebentar lagi Tuan Besar Lubis akan bangun. Rafael menolehkan kepalanya, melihat ke arah Rian dan keluarganya sambil tersenyum dan berkata, Baik, baik. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Semua masalahmu ke depannya adalah masalah keluarga Lubis juga. Rian tidak mengucapkan terima kasih, tetapi perkataannya jauh lebih berharga dibandingkan dengan sebuah ucapan terima kasih. Masalah miliknya adalah masalah keluarga Lubis juga. Rafael memahami maksud dari perkataan Rian. Di masa depan, keluarga Lubis adalah sandaran yang kuat bagi Rafael. Jika dia hanyalah orang biasa, mungkin dia tidak akan membutuhkan sandaran sekuat ini. Akan tetapi, Rafael bukanlah orang biasa. Langit memberikannya sebuah talenta besar. Oleh karena itu, dia harus membangun dunianya sendiri. Di zaman sekarang ini, meskipun seseorang memiliki kemampuan, dia juga harus memiliki sandaran dan pendukung yang kuat agar bisa menjaga apa yang dia miliki. Hei, kalau begitu, terima kasih Paman Rian, mohon bantuan dari Paman ke depannya. Rafael bukanlah orang bodoh. Dia segera memberikan hormat kepada Rian untuk mempererat hubungan mereka. Hei, kamu ini memang sangat cerdik, ya? Susi tertawa setelah melihat Rafael. Begitu juga semua orang yang berada di sana, mereka juga ikut tertawa. Saat ini, suasana di kamar tersebut terasa sangat hangat dan akrab seolah mereka semua adalah satu keluarga. Kak Susi, aku masih menginginkan sebuah sertifikat hebat. Hubungan mereka sudah erat bagaikan keluarga sendiri. Clara lalu merangkul tangan Susi dan berkata dengan nada manja. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya pun tertawa dan menggelengkan kepala. Apa anak ini menganggap sertifikat biro urusan khusus itu bisa didapat dengan mudah? Clara, jangan ribut. Nanti aku akan mulai mengajarimu sedikit jurus. Setelah kemampuanmu nanti sudah mencukupi, Kak Susi pasti akan membantumu. Rafael tahu keinginan Clara. Hal ini membuat Susi merasa tidak enak. Dia sendiri pun belum tentu bisa mendapatkan itu dengan mudah. Benarkah? Jangan sampai membohongiku, ya? Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Mendengar perkataan Rafael, sepasang mata Clara yang indah dan besar itu dipenuhi dengan semangat. Namun, berdasarkan apa yang dia ucapkan, memperlihatkan watak seorang wanita tangguh. Hehehe. Semua orang yang melihat pun tertawa. Baiklah, kamu sekarang sudah memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Biro Urusan Khusus. Kamu bisa menggunakan teknik tenaga dalam,
artinya kemampuanmu tidak terlalu buruk. Rian berkata sambil tersenyum melihat Rafael. Dengan adanya pengakuan dari Rian, maka hal ini sudah bisa dikatakan sangat pasti. Setelah berbincang selama beberapa saat, Rafael dan Clara pun pergi dari rumah sakit. Pria itu merasa sangat lelah. Rafael dan Clara baru saja pergi ketika Tuan Besar Lubis tersadar. Tentu saja, hal ini membuat seluruh anggota keluarga Lubis gembira. Tidak lama kemudian, para ahli di rumah sakit pun berdatangan. Mereka semua sangat terkejut melihat Tuan Besar Lubis telah sadar. Sebelumnya, mereka pernah berdiskusi dan menyimpulkan bahwa peluang Tuan Besar Lubis agar bisa kembali sadar sangatlah kecil. Namun, Tuan Besar Lubis sekarang telah tersadar. Oleh karena itu, ketua rumah sakit memiliki sebuah ide. Jika mereka bisa mengundang Rafael untuk bergabung ke rumah sakit, maka reputasi rumah sakit kelak pasti akan meningkat yang artinya omset mereka juga akan memuncak. Dengan adanya orang yang bisa mengobati kanker, itu ibarat memiliki sebuah pohon uang bagi rumah sakit mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus memikirkan berbagai cara untuk membuat Rafael mau bergabung dengan rumah sakit mereka. Saat ini, Rafael dan Clara sedang pulang ke rumah. Mereka tidak tahu kalau ada orang yang sedang mengincar Rafael saat ini. Setelah mandi dengan air panas, Rafael menggunakan latihan arus listrik untuk mengembalikan energinya terlebih dahulu. Setelah itu, dia berencana untuk melatih Clara. Sebelumnya, dia sudah memikirkan apakah dia bisa memanfaatkan kekuatan spiritualnya untuk membantu Clara melatih kungfu tanpa nama. Clara, mulai hari ini aku akan mengajarimu kungfu tanpa nama. Rafael melihatnya sambil berkata dengan serius. Baik. Begitu Clara mendengarnya, wajahnya terlihat gembira dan penuh semangat. Setelah itu, dia melihat ke arah Rafael. Kalau begitu, kamu tidak akan menyuruhku untuk memanggilmu guru, kan? Rafael tercengang mendengar perkataan Glory. Memangnya kenapa kalau wanita itu memanggil dirinya guru? Kenapa memang kalau kamu memanggilku guru? Rafael tidak paham apa maksudnya. Dia melihat Clara dengan wajah yang penuh dengan keraguan. Jika aku memanggilmu guru, apa kamu tidak merasa malu bila murid dan guru tidur bersama? Clara menatap Rafael dan kemudian mengeluarkan kalimat yang sangat pedas kepada Rafael. Rafael langsung merasa seolah dirinya tersambar petir. Pemikiran wanita tangguh ini sangat membahayakan. Baiklah, kalau begitu kamu tidak perlu belajar lagi. Rafael menatapnya dengan serius. Dia lalu berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Tidak bisa. Aku mau belajar. Aku tidak mau memanggilmu guru, tetapi aku bisa memanggilmu senior. Clara menghalangi Rafael dan berkata padanya sambil tersenyum. Saat ini, Rafael benar-benar tidak ingin memedulikan wanita itu. Apakah sebuah panggilan sangat penting bagi hubungan mereka saat ini? Apakah mereka perlu mempermasalahkan hal seperti itu? Baiklah, terserah kamu. Rafael menghela napas dengan pasrah. Dia benar-benar dikalahkan oleh Clara. Kemudian, Rafael mulai menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia memasuki tubuh Clara untuk membantunya merasakan kekuatan spiritual dan jalurnya. Pria itu yakin dengan bimbingannya selama beberapa waktu ini, Clara pasti bisa menguasai kungfu tanpa nama ini dengan cepat. Mereka berdua duduk bersila semalaman di atas kasur untuk berlatih kungfu tanpa nama. Bab 109, Pendukung yang Kuat. Di pagi hari, keduanya merasa kesulitan untuk membuka mata. Meskipun mereka tidak tidur sepanjang malam, tubuh mereka malah terasa segar dan bertenaga. Bagaimana perasaanmu? Rafael bertanya pada Clara dengan senyuman di wajahnya. Nyaman sekali. Tubuhku terasa seperti dipenuhi dengan kekuatan. Clara mengedipkan sepasang mata yang bulat nan indah. Wajahnya terlihat senang. Rafael menganggukkan kepala dan tersenyum. Ini artinya apa yang dia pikirkan memang benar dan efeknya juga cukup memuaskan. Setelah mengembangkan kekuatan spiritualnya, Clara pun bisa mengendalikan kungfu dengan menyerap energi spiritual dari udara dan batu giok sebelum berlatih sendiri. Hahaha,
Aku juga bisa menjadi ahli seni bela diri. Clara tertawa. Mungkin saja semua orang juga memiliki impian untuk menjadi ahli seni bela diri. Begitu selesai tertawa, Clara yang sangat bersemangat tiba-tiba saja menjatuhkan Rafael ke atas ranjang bulat yang besar. Setelah menikmati aktivitas pagi bersama, keduanya pun mandi dan berangkat ke toko perhiasan Uantik dengan penuh semangat. Mereka bertemu dengan Jonathan di pintu masuk toko yang sedang melihat mereka berdua. Hei, kakak ipar terlihat semakin cantik saja. Pergi, mau kupukul ya? Rafael yang mengerti maksud dari ucapannya langsung menghardiknya sambil memelototinya. Clara yang wajahnya semakin memerah juga melihat ke arah Jonathan. Dia merasa pemuda ini memang harus dipukul. Hahaha. Jonathan melihat mereka sambil tertawa terbahak-bahak sebelum berjalan masuk ke dalam toko. Mengenai sepasang kakek dan cucu dari keluarga Liuman itu, setelah Rafael dan Susi pergi kemarin, mereka langsung bergegas meninggalkan kota Laskar dan kembali ke kota Sekar. Kemunculan dan ancaman Susi membuat Doni sangat ketakutan sehingga dia ingin kembali ke kota Sekar untuk mencari relasi guna menyelesaikan masalah ini. Tony tidak merasa begitu ketakutan walaupun dirinya telah dimarahi habis-habisan oleh kakeknya. Lagi pula, begitu ada masalah, kakeknya pasti akan menyelesaikannya. Setelah pemuda itu kembali ke kota Sekar, dia pun mengundang sekelompok pemuda kaya ke klub malam. Dia bersikap baik selama beberapa hari karena tidak punya teman di kota Laskar. Akan tetapi, saat ini dia sudah menunjukkan sifat aslinya lagi. Dia minum bersama sekelompok teman sampai larut malam dan pergi ke hotel dengan para wanita muda. Tepat pada saat inilah Tony baru menyadari ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Dia merasa sangat ketakutan dan hampir gila. Mengapa hidupnya yang awalnya baik-baik saja berakhir seperti ini? Dirinya baru berusia 20 tahun lebih yang merupakan umur yang terbaik dalam hidupnya. Tony yang ketakutan langsung pergi ke rumah sakit untuk diperiksa meski waktu sudah menunjukkan malam hari. Akan tetapi, berbagai pemeriksaan yang telah dia lakukan masih tidak bisa menemukan gejala dan masalah apapun padanya. Jawaban yang diberikan oleh dokter mungkin hanya suasana hatinya sedang buruk, kelelahan dan terlalu tegang sehingga memicu terjadinya situasi ini. Tony tidak percaya omong kosong dokter, sehingga dia pun pergi ke beberapa rumah sakit yang juga memberitahunya kalau dia tidak memiliki gejala apapun dan hasil pemeriksaannya sangat normal. Kesimpulan dari para dokter yang hampir sama satu sama lain membuat Tony merasa sangat ketakutan. Dia masih muda dan tidak ingin melihat wanita cantik, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hampir membuatnya menjadi gila. Dari awal Rafael sudah tahu hasil akhir dari Tony dan memutuskan untuk mengabaikannya saat ini. Setelah makan siang, dia pun pergi ke rumah sakit lagi. Dalam 1 bulan ke depan, dia akan terus pergi ke rumah sakit untuk merawat Tuan Besar Lubis. Sesampainya di pintu masuk kamar pasien, dia melihat Susi sedang berdiri di sana dan menunggunya. Kak Susi! Rafael menyapa Susi dengan senyuman. Hei, masuklah. Kakek sedang menunggumu. Dia ingin melihat seberapa hebatnya dirimu. Dia berkata sambil menarik Rafael masuk ke dalam ruangan. Kakek, dialah Rafael. Susi menghadap ke arah ranjang dan memperkenalkan Rafael pada kakeknya yang tengah mengamati Rafael. Halo kakek. Halo paman dan bibi. Rafael menyapa semua orang dengan senyuman sebelum melihat ke arah Tuan Besar Lubis. Bagus sekali. Tampan dan berbakat, juga sangat bijaksana. Tuan Besar Lubis melihat Rafael dan berkata sambil menganggukkan kepala dengan kagum. Pria tua yang telah bertemu dengan banyak orang dalam hidupnya langsung tahu kalau Rafael bukanlah pria sembarangan. Hei, kakek terlalu berlebihan. Aku hanyalah orang biasa. Setelah mendengar pujian Tuan Besar Lubis, Rafael langsung berkata dengan penuh kerendahan hati. Hahaha, kamu jangan begitu rendah hati. Kakek kami ini hampir tidak pernah memuji orang lain. Rian berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Rafael hanya tersenyum lebar sambil menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia pun mengeluarkan jarum dan mulai melakukan sterilisasi sambil berbicara dengan Tuan Besar Lubis.
Bagaimana perasaan kakek? Maksudnya yaitu apakah ada rasa sakit atau pusing di kepala. Hei, aku tidak merasakan apapun. Kepalaku terasa begitu jernih. Tuan Besar Lubis melihat ke arah pemuda yang luar biasa ini dengan senyuman di wajahnya. Kemarin malam Rian sudah menjelaskan semuanya padanya. Pria tua itu juga tahu kalau pemuda ini adalah penyelamat dari 3 generasi keluarga Lubis. Selain itu, Rian juga berkata kalau dia ingin Rafael bergabung dengan Biro Urusan Khusus. Pria tua itu tentu saja sangat menyetujuinya. Tuan Besar Lubis menjabat posisi tertinggi dalam Biro Urusan Khusus dan Rian adalah orang yang bertanggung jawab atas Biro Urusan Khusus secara langsung. Tentu saja, untuk bergabung dengan Biro Urusan Khusus, Rafael harus memiliki identitas yang jelas dan bersih. Jadi, begitu Rian menelpon, semua informasi yang berkaitan dengan Rafael langsung dia dapatkan. Pada saat inilah mereka baru mengetahui kalau pemuda ini tidak hanya mampu untuk menyembuhkan kanker, tetapi juga seorang petaruh batu sekaligus penilai batu. Yang paling membuat para anggota keluarga itu terkejut adalah saat dia bertaruh dengan para pemuda kaya. Dia sangat hebat dalam keterampilan judi, taruhan batu dan penilaian batu. Hanya dalam waktu 2-3 bulan, dia berhasil memenangkan hampir 4 triliun dari para pemuda kaya itu. Pemuda ini memang sangat luar biasa. Ini adalah evaluasi akhir dari Tuan Besar Lubis dan sangat menyetujui ide putranya. Karena Rafael sangat baik terhadap keluarga Lubis, maka keluarga Lubis juga memperlakukannya sebagai keluarga dan menjadi pendukung yang kuat. Terdengar suara ketukan pintu tepat setelah Rafael selesai mensterilisasikan jarum. Kepala rumah sakit dan beberapa ahli pun berjalan masuk ke dalam ruangan. Haha, ketua terlihat sangat sehat. Kepala rumah sakit melihat Tuan Besar Lubis sambil tertawa. Haha, nyawaku terselamatkan berkat doa dari semua orang dan juga berkat bantuan dari Rafael. Tuan Besar Lubis melihat ke arah kepala rumah sakit dan lainnya sambil tertawa. Wajah mereka terasa sedikit panas setelah mendengar ucapan Tuan Besar Lubis. Beliau bisa terbangun kembali sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu pasti guru Rafael, kan? Pada saat ini, kepala rumah sakit melihat ke arah Rafael dan berkata sambil tersenyum. Panggil saja aku Rafael, tidak perlu memanggilku guru. Rafael berkata dengan rendah hati sambil menatap kepala rumah sakit beserta para ahli di belakangnya. Dia merasa bingung saat melihat semuanya di sini. Entah untuk apa mereka datang kemari dan mencarinya. Bab 110,